Klik, udah bisa. Dah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Piska sebelumnya sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk kegiatan di Pasca Observasi kali ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang telah dilakukan oleh Bu Piska kemarin ya. Jadi beberapa pertanyaan diantaranya yang pertama, menurut Bu Piska yang kemarin pembelajaran yang sudah berlangsung, bagaimana sih perasaan Bu Piska ketika proses pembelajaran dilakukan? Oh iya, jadi pas saat pelaksanaan observasi dengan Bu Dwi waktu itu ya, karena berbeda suasananya gitu, ada yang mengawasi saya ya, jadi rasanya grogi gitu, takut salah ya, padahal mas biasanya biasa aja gitu, tapi karena ada yang mengawasi jadi grogi, tapi lama kelamaan ya bisa mengikuti, bisa mengatasi suasana itu ya, jadi nggak grogi lagi. Baik, jadi awal-awal hanya awal-awal aja Bu ya groginya gitu, tapi ya grogi juga karena ada sesuatu hal merasa diawasi gitu ya. Gitu. Tapi karena seiring dengan berjalannya waktu, jadi udah biasa lagi, santai lagi. Baik. Kemudian Bu Piska bisa diceritakan kembali area pengembangan kemarin. Nah, area yang dikembangkannya apa aja? Saya kemarin itu areanya pengetahuan sama keterampilan. Di pengetahuan ini saya mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami perbedaan antara kan materi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi saya ingin siswa itu dapat membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena hal itu seringkali tertukar oleh siswa. Lalu area keterampilannya itu saya ingin melatih siswa untuk memiliki keterampilan berbicara. Jadi berani untuk berbicara di depan umum gitu dan mengeluarkan pendapatnya. Iya, baik. Jadi kalau nggak saya salah tangkap ada dua area pengembangan ya Bu ya. Area pengembangannya pengetahuan dan juga keterampilan. Dimana kalau pengembangan itu mereka bisa membedakan apa itu pertumbuhan, apa itu pembangunan ekonomi. Nah, kemudian kalau dari keterampilan itu dari segi keaktifan peserta didik ya Bu ya. Ya. Jadi keaktifan berbicaranya, menyampaikan pendapat, idenya dan lain sebagainya. Ya. Oke. Baik, selanjutnya bisakah Bu Piska ceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran yang kemarin dilakukan Bu Piska gimana? Oke, pertama-tama itu siswa menyusun pengetahuan awal dulu. Jadi mereka itu saya bagi menjadi 8 kelompok dan masing-masing kelompok itu mencari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara. Jadi setiap kelompok itu negaranya berbeda. Jadi untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 itu negara berkembang. Jadi kelompok 5 sampai kelompok 6 itu negara maju. Nah, nanti di situ mereka mengkaji pertumbuhan ekonomi di negara tersebut itu seperti apa. Lalu setelah itu mereka menyusun dalam PowerPoint dan mempresentasikan dalam kelas. Itu yang pengetahuan awal. Setelah semuanya selesai kan nanti dipresentasikan, lalu ada tanya jawab dengan yang audiens. Setelah itu mereka sudah punya pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi. Dilakukan tim game turnamen ya, cooperative learning tim game turnamen, yaitu mereka itu dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Kan tadi 8, jadi bergabung menjadi 4 kelompok. Jadi 2 kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 kelompok yang tadi itu ya. Nah nanti siswa itu diminta untuk menjawab secara lisan pertanyaan yang diajukan. Nanti kan ada kotak, jadi seperti bingo ya. Jadi ada SOS kalau misalnya namanya SOS ya. Jadi dibikin kotak. Nanti setiap kelompok itu punya identitas identitas simbol gitu, ada yang lingkaran, segitiga gitu ya. Kalau misalnya si kelompok itu bisa menjawab, dia itu menggambar simbol tersebut di kotak yang tersedia sesuai nomor yang dipilih. Jadi ada 1 sampai 42. Misalnya nomor 5 dia bisa jawab, berarti nomor 5 digambar dengan simbol kelompok itu. Kelompok itu segitiga, ya berarti gambar segitiga. Nah nanti poinnya dihitung dari 3 simbol yang berhasil mereka gambar secara berurutan, baik itu vertikal, horizontal atau diagonal. Jadi kayak SOS tapi bentuknya simbol gitu. Jadi siswa itu nggak jawab langsung dapat poin, tapi dia tuh harus bisa mikir gimana caranya itu tuh simbol itu tersusun secara berturut-turut, vertikal, horizontal sama diagonal. Iya, menarik sekali ya Bu Piska. Kemarin juga saya mengamati, mengobservasi Bu Piska
bahwa anak-anak juga antusias gitu ya. Jadi yang pertama itu Bu Fiska membagi kelompok terlebih dahulu, kemudian mereka mencari sesuai dengan kelompoknya tugasnya apa, kemudian mereka mempresentasikan. Setelah dapat ilmunya, kemudian dilakukan kelompok lagi dengan tim games turnamen Ya. itu. Nah dari situ digambarlah dengan simbol-simbol dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Seperti permainan SOS itu tadi ya. Ya. Jadi mereka antusias gitu untuk mendapatkan simbol yang kelompoknya inginkan gitu. Jadi banyak-banyak gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya lisan ya. Jadi mereka akhirnya harus berani untuk menjawab gitu. Dan yang tadinya ini jadi harus mencari tahu gitu gimana jawabannya. Jadi supaya tertarik. Nah, untuk proses mencari tahunya apa? Anak-anak dibatasi atau terserah mereka mencarinya apakah lewat internet misalkan gitu ya, diperbolehkan. Untuk sumbernya itu bebas. Jadi mereka itu boleh mencari dari internet atau dari yang sudah dipresentasikan sama teman-teman. Jadi pertanyaannya seputar yang sudah dipresentasikan. Jadi bisa dari situ atau dari internet. Tapi dikasih waktu 10 detik. Jadi tetap kalau misalnya mereka nggak tahu sama sekali itu akan lama ya. Jadi kalau misalnya 10 detiknya habis, mereka akan digeser ke kelompok lain gitu. Jadi kesempatannya habis. Jadi di waktu selama 10 detik ya Bu ya. Iya, meskipun mereka bebas ya. Jadi ada kesempatan untuk menjawab. Baik. Nah, pada saat proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Bu Fiska, kira-kira menurut Bu Fiska sudah berhasil atau belum? Susah ya kalau menilai sendiri berhasil atau enggaknya. Tapi kan harapan saya yang paling utama itu siswa itu tertarik dan antusias dengan kegiatan belajar. Sebenarnya tujuan saya itu yang minimal itu siswa itu mau mencari tahu gitu ya, nggak yang pasif diem aja gitu. Kalau dari situ saya lihat sebagian besar itu sudah mulai tertarik ya. Biasanya siswa tersebut saya perhatikan kalau di pertemuan sebelumnya ada tidur gitu ya, atau dia main HP. Nah sekarang kan jadi main HP-nya lebih bermanfaat ya, jadi dia main HP-nya tuh nyari jawaban gitu. Iya betul. Jadi Baik. secara garis besar sih kalau menurut saya sudah cukup berhasil. Ya, menarik ya Bu Fiska. Jadi kita memanfaatkan media handphone gitu ya yang biasa digunakan untuk chat misalkan atau digunakan di luar proses pembelajaran, ini ternyata bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Baik. Nah pada saat proses pembelajaran kira-kira kemarin yang sudah Bu Fiska lakukan, adakah hambatannya? Hambatan atau kendalanya seperti apa? Kalau hambatan mungkin saat persiapan ya, jadi siswa itu agak lama untuk menyiapkan kelompok dan ke tempatnya masing-masing. Kan saya sebenarnya sudah menyediakan nih kelompok satu di sini, kelompok dua di sana. Masih ada siswa yang bikin acara sendiri, jadi mereka tuh pengen tempat duduknya di situ gitu. Itu jadi kendala ya, karena kan ini berurutan giliran pertanyaannya. Kalau mereka mencar-mencar, jadi saya jadi bingung kan urutannya. Jadi makanya saya sediakan, tapi mereka tidak mau gitu kan. Tapi diarahkan kembali, jadi akhirnya mau. Lalu dengan ini juga saat menghitungkan, tadi saya bilang kalau misalnya siswa itu ditanya dan mencari jawabannya 10 detik, saya menghitungnya manual. Nah, 10 detik atau 5 detik ya? 10 ya? Saya hitungnya manual, jadi karena hitungnya manual, jadi ada perbedaan gitu antara menghitung di kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi ada siswa yang merasa tidak adil gitu ya, kok yang ini mau lambat, yang ini mau cepat gitu. Jadi nggak ada standar menghitungnya, jadi agak ricuh di situ. Itu sih, sama yang persiapannya sih. Sama ini saat saya menginformasikan aturan, saya kan tidak mencatat, jadi saya merasa sudah menghafal. Jadi banyak aturan-aturan yang belum saya sampaikan, jadi pas permainannya sudah berjalan baru saya sampaikan gitu aturan tersebut. Iya baik. Jadi yang saya tangkap kurang lebih ada tiga kendalanya ya Bu Fiska. Yang pertama tadi persiapan untuk pembuatan kelompoknya. Nah kemudian yang kedua adalah waktu yang dihitung manual ya Bu Fiska. Kita kan nggak tahu ya kecepatannya gitu kan ya. Gitu. Jadi merasa anak-anak itu tidak adil gitu. Nah, kemudian yang ketiga kendalanya adalah ketika menginformasikan aturan yang belumnya, ternyata ingatnya di tengah-tengah perjalanan ya, tengah-tengah proses pembelajaran. Jadi rada tersendat gitu di bagian situnya. Baik, jadi ada 3 ya Bu Fiska ya. Nah kemudian
Dari kendala yang tadi, menurut pendapat Ibu sendiri, penyebabnya apa itu? Penyebabnya mungkin saya kurang informasikan dari awal ya pada siswa untuk yang masalah tempat duduk. Saya kan memberi informasinya saat mereka sudah berkumpul mengambil undian kelompok. Jadi mereka ricuh dan tidak mendengar instruksi saya dengan baik. Makanya mereka jadi memilih kursi sendiri. Jadi sebaiknya untuk kedepannya mungkin saya harus harus dari awal gitu menginformasikannya supaya semuanya bisa dengar dan paham gitu tentang tempat duduk. Yang kedua itu tentang waktu ya. Sepertinya saya harus menyiapkan waktu digital gitu, mungkin pakai stopwatch di HP atau aplikasi di laptop ya, supaya semua hitungan waktu tiap kelompok itu sama. Lalu untuk yang peraturan, mungkin persiapan untuk menyampaikannya saya harus mencatat ya, meskipun saya merasa sudah hafal tetap harus dicatat secara detail agar tidak ada yang terlewat saat disampaikan kepada siswa. Iya, baik. Kalau itu lebih ke rencana ke depan mungkin ya Bu Fiska ya. Ya. Jadi rencana ke depannya nanti di awal harus dicatat untuk menginformasikan aturan agar tidak ada yang terlewati gitu ya Bu Fiska ya. Itu yang itu ya. Iya betul. Jadi untuk rencana ke depannya lebih ke mencatat tadi ya Bu ya. Ya. Mencatat terlebih dahulu, kemudian untuk soal waktu akan menggunakan Jadi pakai aplikasi atau pakai stopwatch di HP ya supaya waktunya sama. betul, pakai timer ya Bu ya. Oke, baik. Nah, tadi area pengembangannya ada 2 ya Bu ya. Area pengembangannya pengetahuan dan juga keterampilan. Kira-kira ada yang ingin dikembangkan lagi nggak? Sebenarnya ada yang ingin saya kembangkan. Ini kan kelas 12 ya. Sebenarnya saya ingin mengembangkan mereka itu dari kelas 10 ya, yaitu keterampilan dalam berhitung ya, numerasi. Jadi mereka itu saya perhatikan perhitungan dasar itu masih banyak yang bingung. Pembagian, perkalian, gitu, penjumlahan gitu. Karena kebanyakan sudah tergantung sama handphone ya, jadi pakai kalkulator. Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kemampuan numerasi siswa. Jadi mereka itu saya larang untuk memakai kalkulator gitu, untuk pembelajaran berikutnya. Karena kebetulan pembelajaran berikutnya ada soal hitungan juga. Baik. Jadi ada tambahan area yang dikembangkan ya Bu ya, yaitu numerasi pada siswanya itu sendiri. Ya, baik. Nah, untuk tadi rencana kan sudah Ibu sampaikan. Yang pertama itu catatan ya. Ketika sebelum kita menyampaikan informasi terkait aturan, maka kita harus mencatat terlebih dahulu ya. Kemudian soal waktu menggunakan aplikasi atau enggak timer. Nah, untuk rencana Bu Fiska yang tadi disampaikan, kira-kira kapan nih Bu Fiska akan menerapkannya? Untuk penerapannya saya di pertemuan setelah ulangan ya, karena kalau misalnya ini kan saat setelah kuis itu mereka ulangan terlebih dahulu, lalu ada pengayaan dan perbaikan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami saya ulas kembali gitu ya. Dan setelah itu baru saya ke materi baru, nah di situ saya terapkan. Baik, jadi sekitar pertemuan setelah ulangan. Ulangan itu dilakukan minggu depan ya? Ya, pertemuan berikutnya setelah kuis, ulangan, lalu setelah itu ada perbaikan nilai, ada pengayaan sama remedial yang itu, baru nanti Oke, baik. Jadi pertemuan yang akan datang ya Bu Fiska ya, Ya, dengan catatan setelah ulangan. Baik Bu Fiska, pertanyaan terakhir nih. Dengan rencana Bu Fiska tadi, siapa yang bisa membantu Bu Fiska dalam proses ketercapaian yang akan dilakukan? Yang bisa membantu saya sepertinya rekan-rekan sesama pengajar ekonomi ya. Saya biasanya melakukan diskusi dengan guru-guru ekonomi yang lain, terutama Bu Ani ya, karena dia yang kelasnya sama saya ngajarnya. Ada juga Pak Arun dan Pak Ade dan Pak Rahmat. Tapi yang paling sering saya diskusinya dengan Bu Ani tentang metode dan pembelajaran yang efektif dilaksanakan. Iya, baik. Jadi yang insya Allah bisa membantu ya rekan sejawat sesama mapel ya Bu ya, Ya. sama mata pelajaran ekonomi. Oke, baik Bu Fiska, itu aja yang ingin saya tanyakan terkait pasca observasi, yang dimana observasinya sudah dilakukan ya di hari Jumat kemarin ya. Betul. Gitu. Mudah-mudahan rencana yang sudah disampaikan Bu Fiska tadi bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa diimplementasikan dengan baik dan menjadi inspirasi buat guru yang lain juga. Ya.
Oke, baik, terima kasih Bu Piska. Silakan dilanjutkan kegiatan hari ini. Iya. Tetap semangat. Sambada Bilada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kak. Ibunya nggak ini? Nggak. Habis sama ibu. Nggak bicara. Oh, ini saya juga sama ibu sekarang. Enggak, dengan saya nanti dengan Bu Dwi. Oh gitu.